Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BMFEB Podcast bersama saya Joni Ramri dan sebelah saya Ketua Umum dari Bastiling, Mas Syafi. Ya Mas? Syafi. Ya. Jadi gini Mas, sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya maba di FEB UNED nih ya. Lagi masa P2 maba. Nah banyak maba-maba ini bertanya, Bastiling itu apa sih Mas? Bastiling apa gitu? Bisa jelaskan nggak? Bastiling itu seperti apa? Bastiling itu sama kayak UKM yang lain, tapi di sini tuh Bastiling adalah UKM kerohanian Islam. Kerohanian Islam. Bastiling itu UKM kerohanian Islam, di mana kegiatan dan semuanya itu bergerak dengan agama Islam ya. Kalau misal yang lain ya kan UKM tuh unit kegiatan mahasiswa. Nah, kegiatan kami itu ya menjadi mahasiswa muslim terutama di kampus FEB ini gitu. Nah, yaitu mahasiswa yang menjadi kader dakwah yang berdakwah di kampus, terutama di FEB ini Mas gitu. Terus dan terakhir itu yang berprinsip dari Bastiling itu mengabdi kepada Allah dan berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis gitu sih Mas. Oh gitu. Keren nih kayaknya UKM Bastiling ya. Terus juga ini Mas, saking semangatnya maba nih banyak banget yang bertanya-tanya tentang Bastiling. Salah satu contohnya nih dari Evita Dwi Anggra ini. Dia nanya nih Mas, apa itu UKM Bastiling dan di mana saya bisa mencari informasi tentang UKM ini. Tadi Bastiling kan sudah dijelaskan apa itu ya Mas ya. Nah, maba-maba itu bisa mengakses informasi tentang Bastiling itu lewat mana Mas? Dulu sebelum ada pandemi gini ya bisa langsung ketemu di sekret gitu ya. Bisa langsung ketemu. Kan sekarang nggak bisa. Iya. Itu bisa mengakses sosial media dari Bastiling. Ada banyak, tapi yang sekarang lagi aktif atau diperkembangin ada dua, yaitu Instagram sama YouTube. Ntar dicantumin di sini ya, Instagram sama YouTube-nya di sini. Instagramnya itu Bastiling FEB UNED, dan untuk channel YouTube-nya itu Bastiling TV. Tapi untuk yang terbaru ada lagi nih Mas, dari Bastiling, bukan sosial media sih, kurang tahu saya belum paham juga, tapi dari teman-teman anggota sudah mulai dikembangin, yaitu podcast Bastiling gitu, Spotify gitu ya. Di situ di mana kita itu podcast bersama Ustadz yang bisa sharing bareng lah mengenai keadaan sosial sekarang gitu. Berarti podcast ini bisa ya kita collab bareng sama BEM juga bisa ya. Ditunggu aja collab BEM sama Bastiling. Oke, terus ada juga nih Mas pertanyaan dari Chandra Wahyu Prasetya. Apa manfaat yang diperoleh mahasiswa nanti ketika sudah ikut UKM Bastiling? Manfaatnya itu mungkin saya sampaikan sedikit aja ya, tapi mahasiswa ikut UKM itu pasti bermacam-macam manfaatnya kan. Semua UKM itu sama, tapi tergantung mahasiswanya itu. Ikut UKM itu dengan niat apa? Kalau misal dia ikut UKM tapi dia main-main dan gak niat, itu percuma, itu gak akan dapat manfaat. Nah, kalau di sini jika mahasiswa FEB itu ikut Bastiling ada beberapa manfaat, hampir sama yang lain sih, tapi pertama itu Bastiling itu kan juga sebuah UKM sama seperti yang aku tanyain tadi, tetapi kita punya perbedaan, di mana perbedaan itu menjadi sebuah manfaat bagi kader Bastiling yang gabung bersama kita, yaitu kita itu bergerak dalam lingkungan Islam, di mana kita berpengalaman berproses di UKM itu, tetapi kita juga gak jauh sama tuntunan agama. Menjadi mahasiswa muslim, menjadi mahasiswa yang taat beragama gitu sih Mas, manfaatnya itu. Dan bagaimana cara kita membimbing, gimana sih cara mahasiswa muslim sih yang sebenarnya itu dalam bersikap itu harus bagaimana, harus gini itu. Lah di Bastiling itu kami saling belajar, saling membimbing gimana caranya itu kita bisa seperti itu Mas gitu sih. Oh gitu. Dan yang kedua itu kita ini kan
manfaat yang selanjutnya yaitu kita ini kan mahasiswa sedang mencari ilmu. Mencari ilmu di dalam agama Islam itu akan mendapat pahala. Tentunya wajib. Otomatis kan itu akan menjadi pahala bagi kita. Nah, di sisi lain kita mencari ilmu dapat pahala, di sisi lain juga kita berdakwah, Mas. Di sisi lain kita mencari ilmu, di sisi lain kita berdakwah. Lah, di sini kami berharap kader-kader Basiling itu di mana kita mendapatkan keberkahan dari kita berdakwah juga mencari ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat itu menjadi berkah bagi kita gitu sih. Manfaatnya juga itu. Terus yang selanjutnya itu kita berprosesnya itu kita dengan sesama yang seiman gitu maksudnya. Keluarga, seiman dan sekeluarga. Jadi sini di Basiling itu kan nggak ada senior gitu, senior junior gitu kan, semuanya sama. Terus ini keluarga, benar-benar nggak ada gap, nggak ada jarak antara yang lebih tua dan lebih muda gitu sih. Banyak banget berarti manfaatnya Mas ya. Iya. Pak, ini dari manfaat dunia sampai manfaat akhirat ya Mas ya. Ada pahalanya juga. Masya Allah. Terus ini ada pertanyaan dari Maba juga nih. Dari dia Rati Octavia Kusumawardani. Apa aja nih syarat-syarat masuk ke UKM Basiling Mas yang hijau? Gini sih. Tentunya kalau syarat utamanya pasti Islam, mahasiswa Islam. Dan selanjutnya itu syarat-syarat administratif lah kayak UKM yang lain ya. Mahasiswa semester 1 dan 3 dan bisa bertanggung jawab, bisa mau berproses gitulah, syarat administratif. Dan untuk syarat mungkin harus lulusan pondok atau mahasiswa yang lagi mondok atau tahfidz, bisa baca Al-Quran lancar, bisa pokoknya ahli agama, alim gitu ya. Itu gak menjadi syarat. Itu gak sejujurnya kader Basiling itu gak semuanya taat beragama, tapi di sini kita berproses, kita belajar bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik, intinya gitu. Gak ada syarat kader Basiling harus alim, harus ini, terus masuknya itu harus alim, itu enggak sih, enggak harus. Udah itu aja ya Mas ya, syarat-syaratnya ya Mas ya. Dan ini sih mungkin yang lagi rame mungkin ya itu tentang yang radikal gitu kan. Itu ya, Mas ya. Ya mungkin kemarin lagi viral-viralnya ya. Lagi viral-viralnya radikalisme. Nah, tentang berita-berita kayak gitu. Tapi kalau di Basiling itu alhamdulillah sih Mas. Mungkin saya klarifikasi juga, kalau di Basiling itu kita gak pandang kayak gituan. Kita gak ada kelompok, gak ada apa. Di sini kita sama, netral. Kita mau dia kelompok inilah, kelompok itu. Di sini kami sama. Di sini kan di sini kami keluarga, gak ada pembahasan yang ke arah gitu. Di sini kita belajar ya semuanya kita ambil. Tergantung kita lah. Di sini tugas kita menyaring mana yang baik, mana yang enggak. Soalnya kalau misal kita belajar dari satu sumber aja, itu malah nggak baik gitu. Kita nggak bisa melihat dari ilmu ini dari sisi yang lain gitu kan, ya enak juga gitu. Nah, di manfaatnya kayak gitu itu berarti di sini kita nggak mengajarkan bagaimana beruhuwah itu yang baik, bagaimana bersaudara itu yang baik bagaimana. Soalnya kita nggak pandang bulu lah gitu. Kita semuanya netral, di Basiling itu netral, dan alhamdulillah jauh dari isu-isu radikal gitu. Dan ya di FEB ini belum pernah dengar sih kalau ada isu-isu radikal gitu. Tapi kita di Basiling itu berusaha supaya isu-isu tidak ada di FEB, terutama dari misal bersumber dari kader Basiling. Insya Allah itu gak bakal ada. Kami usahakan gitu sih Mas. Jadi masalah radikalisme Basiling insya Allah nggak ada ya, nggak ada ya Mas ya. Insya Allah. Terus ini ada pertanyaan juga nih tentang prestasi yang diraih dari Basiling Mas. Pasti banyak nih Mas, ayo sebutin Mas. Kalau saya sebutin yang baru-baru aja sih, yang tahun kemarin sama tahun ini ya. Kalau yang mungkin saya bagikan dulu. Yang pertama itu kemarin alhamdulillah juara 3 MTQ se-UNED tahun kemarin. Terus ini ada juga juara 2 sama juara 3 Syariah Fair. Banyak tuh. Juara 2 dan 3 ya? Juara 2 dan 3 Syariah Fair di bidang IC, yang IC-nya. Oke.
Terus 5 besar masuk top 5 artikel di KC Iya. dari UKM KC ya. Ah, Terus ini masuk top 10 akunting intercup itu waduh, masuk top 10. 2 kader itu olimpiade. 2 kader olimpiade. Top 10. Terus ini ada 2 kader juga juara di PKM Raya kemarin, PKM Raya DD Unak. Juara 2 di PKM Raya. Kategori PKM SH. Kategori Banyak banget kan ya. Ah. Bisa nanti pasti kalau disebutin satu-satu nih tambah panjang durasi ya. Jadi udah itu aja kayaknya, Mas. Biar nggak lagi lah. Kami ya nggak anu sih, tapi ya itu apa ya, sebagai amal kita berusaha itu sebagai amal kita lah, sebagai juga kita berproses di sini gitulah. Semoga itu ya apa bisa menambah kita jadi lebih baik lagi gitu sih. Bukan sebagai puncak, malah itu sebagai awalan bagi kita gitu. Bukan sebagai puncak tapi malah sebagai awalan. Oke. Keren banget nih Mas ya. Terus nih kesan pribadi menjadi ketua umum di UKM Bastiling apa nih, Aduh, Mas? kesan pribadi sih kayaknya kalau dari semua ketua umum hampir sama sih. Kalau UKM itu kan anu sih, nggak tahu kalau UKM -nya. Kalau di Basiling itu kan ketumnya gak mencalonkan tapi ditunjuk kan, ditunjuk kan. Pada saat itu ada rapat akhir tahun lah, ya itu. Itu wah nggak, aslinya kalau di awal sih saya gak nyangka kalau misal akan ditunjuk, tapi saya juga aslinya gak mau karena ini kan amanah, beban juga gitu, berat ya. Tapi ya bagaimana sudah diamanahin sama teman-teman, dan juga mungkin ini amanah juga dari Allah gitu kan. Nah, supaya saya pribadi bisa lebih baik itu. Kalau ya itu ya suka dukanya, kalau dukanya ini sih ya gara-gara pandemi ini. Iya. Kan di awal kita sempat awal kan. Sudah bertemu gitu, sudah rencana ini A sampai Z sudah terencana. Tapi pas sampai baru mulai terus ada pandemi ini, ya udah rencana itu waduh nggak bisa ini. Jadi duka ya, Mas. Nggak bisa ketemu, terus cara kita bersosialisasi dan berorganisasi itu ya lumayan sulit, tapi lambat hari lambat bulan terus ya kita ayo nggak boleh nyerah. Orang yang baik itu nggak ada alasan, kita mencari jalan, bukan alasan, bukan jangan dijadikan tameng lah, kita mencari jalan bagaimana hadangan ini bisa terjalani dengan baik lah gitu. Keren. Nah, ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, udah sesi terakhir nih, Mas. Oke. Monggo silahkan untuk mempromosikan UKM Bastiling atau kegiatan-kegiatan di Bastiling. Oke, kegiatan maksudnya aku ngomongin kegiatan Bastiling dah. Iya, kayak mempromosikan, ngajak. Mungkin kalau kegiatan sih ya langsung Mas ke kameranya. Oke. Dari kalau kegiatan, kalau di Bastiling itu kegiatan banyak, dari bisa kurban, terus kajian mingguan gitu, kajian mingguan. Terus kemarin sudah ada tabligh akbar bersama Ustadz Erik, ada juga lagi ini ada takso juga gitu. Terus lagi juga ada opreknya sih. Ini ayo mari kita berdakwah bersama, jangan sendirian, genggam tangan bersama. Kalau berdakwah sendirian itu nggak enak gitu. Terus ayo tunjukkan kalau mahasiswa muslim itu masih dekat dengan ajaran agama Islam. Mari kita tunjukkan. Terus kami tunggu kehadiran teman-teman semua gabung bersama kami di keluarga besar Bastiling. Insya Allah bentar lagi, ya tadi itu saya sampaikan sudah mau oprek, mau pendaftaran kader muda baru lagi itu sih. Saya tunggu teman-teman semuanya, dan Bastiling berilmu, berakhlak, berprestasi. Itu ditunggu sama ketua umumnya langsung. Gimana Mas? Berilmu, berakhlak, berprestasi. Mantap sekali. Oke, ini udah nggak kerasa udah berapa nih? Udah 1 jam ya? Berapa? Nggak sampai 1 jam. Oke,
Terima kasih Mas Syafi, terima kasih untuk penonton setia BEM FEB Podcast. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.